Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki ke Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Opo to iki? Niat banget kalian. Tanyaku yang sedikit heran. Wis, pegang wae. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita gak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang. Ucap Yanto meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya, kali ini tidak ada halangan yang berarti. Balasku mencoba menenangkan mereka berdua. Iyo, kita percaya kok. Tapi dari kejadian dulu, kami belajar, tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur. Jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi, dan segera melakukan registrasi di pos, dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian, kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun sudah tidak se-ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan dari lampu senter. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa, sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa, Dan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar, membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan mata yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Dan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa, aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Danan, benar ini jalannya.
Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. Harusnya bener. Toh dari tadi gak ada jalan lain. Jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa, kami terhenti di hadapan sebuah hutan, tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu. Tanyaku pada Rama. Iya Dan, dulu kita emang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda sama yang sebelumnya ya? Jawab Rama padaku. Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat. Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa, perjalanan kami terasa lama sekali, tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Danan, kamu gak merasa ada yang aneh? Tanya Rama padaku. Iya, kita udah jalan lama. Tapi kenapa gak ketemu ujung dari hutan ini ya? Aku setuju dengan Rama. Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. Kalau ada yang isengin kita, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali. Ceritaku pada kedua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan, hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam.